hancur banget. Tapi gue memperlihatkan ke publik bahwa gue bahagia, kayak foto bareng lah, apalah, gitu, jalan-jalan segala. Padahal anjing otak gue tuh mikirin gimana cara. So, oke, ketemu lagi bersama gue di Studio Mini Ones. Kembali lagi seperti biasa, gue sekarang beralih ke tema yang lainnya. Jadi sekarang pembawaan temanya itu soal masa muda. Jadi banyak masa muda ini hal-hal terberat lah dalam hidup yang dijalani sekarang. Karena kan masa muda itu menurut gue banyak banget gitu ujian-ujian yang menghambat kehidupannya itu semakin berat gitu, semakin hari itu semakin berat dijalani. Dan kali ini gue akan ngebahas masa muda anti bucin. Oke. Kali ini gue ditemani dengan Mas Hiro tentunya guys di podcast Studio Mini Ones Go. Oke, kenalin, nama gue Hiro. Dian Hiro. Sekarang gue nggak ini ya, nggak berkarakter siapapun. Ini asli gue Dian Hiro. Jadi ya, membahas masalah bucin emang sudah melekat banget dalam kehidupan kita, dan ini bucin tidak bisa dilepaskan sama sekali. Oke, Hiro, Mas Hiro ini. Yes. Kesehariannya sibuk apa aja nih Mas Hiro? Untuk saat ini sih gue sibuk ya gini aja. Jadi ya sibuk membangun dan ingin memajukan podcast ini, channel ini. Jadi intinya ada garapan lah gitu. Nah iya, ada aktivitas lah. Biasanya hal ketika Anda bangun, apa yang Anda lakukan? Apakah scroll beranda ataukah Anda cabak-cabak apa gitu? Nah ini sangat penting sekali karena gue waktu gue emang belum punya planning ke depan dan belum punya aktivitas, hal yang pertama gue lakuin saat bangun tidur yaitu cek HP gue, cek WA gue, cek Facebook gue. Sebenarnya kita bebas. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita lakuin bebas. Saya tidak melarang. Iya jelas. Kalian mau pegang HP, mau scroll beranda, atau mau main apa, coli juga bisa. Kalau HP tinggal coli, isuk-isuk udah buka HP coli deh. Ya, pokoknya kalian bebas berkreasi. Cuman di sini kita tuh melakukan hal sesuatu itu apa istilahnya ada up gak gitu buat kedepannya gitu. Karena gue salah satu orang yang baru-baru ini bisa keluar dari zona keterpurukan gue sih. Jadi gue ingin apa ya, berbagi pengalaman yang gue rasain gitu lah. Serius nih. Berbagi pengalaman gitu bro, berbagi pengalaman ketika gue emang di mana masa-masa bucin gue dan emang udah keluar dari zona itu, dan wow. Oke. Jadi di sini gue belum agak sedikit kebucin sih ya, tapi nanti kita akan ngebahas soal perbucinan. Cuman biar terkonsep aja. Jadi gini, hal yang utama kita ketika masa muda, biasanya yang kita lakuin ini ya sibuk dengan keseharian kita, dengan kebanyakan sih kesibukannya ya nyari kesibukan sendiri sih. Iya banyak yang kayak gitu. Banyak kayak ya di masa-masa umuran kita anak muda, apa sih seharian kita? Apalagi kalau misalkan gak kerja. Ya paling apa ya? Paling kalau misalkan tergantung lingkungan. Kalau misalkan lingkungan bengkel pasti sibuk ke bengkel. Kalau misalkan lingkungannya apa ya? Kayak mancing pasti sibuk ke mancing, kayak gitu sih. Lebih ke lingkungan juga berpengaruh, bro. Tergantung dari faktor lingkungan. Faktor lingkungannya juga gitu, atau teman-temannya gitu sibuk ngapain, dia juga bakal ikut gitu. Oke. Jadi hal yang mungkin gue sering perhatiin sih ya, khususnya gue pribadi gitu, ketika gue ngelakuin suatu aktivitas yang menurut gue itu gak ada apa ya untuk kedepannya gitu. Soalnya ketika gue ya aktivitas gue apa ya, ketika itu gue pernah nih punya aktivitas ya biasa lah main futsal, main bola gitu. Cuman itu menurut gue gak mungkin buat apa ya purpose gue gitu, tujuan gue gak mungkin banget gitu. Jadi itu mah hanya mengisi waktu kekosongan lu aja. Kekosongan gue aja sih. Dan gue yang dipikirin sekarang gini, khususnya ini agak serius ya. Mungkin dari kalangan anak muda zaman sekarang kan lebih sibuk ke pusi gitu, ke cewek gitu. Banyak banget men. Iya. Dan termasuk gue juga pernah sih salah satunya
Ya ketika lo sibuk dengan pusi ya, dengan hal apapun yang lo lakuin itu ya, waktu lo tuh ya fokus sama pusi aja gitu. Terbuang sia-sia gitu ya. Iya, jadi hal-hal produktivitasnya itu, hal produktivitas lo itu terhambat gitu sih. Dan itu bro, jadi kayak kita nggak bisa mengklaim orang buat nggak bisa berhenti bucin karena itu sangat sulit sekali gitu. Karena emang ada sebagian orang bahwa cinta itu penting bagi hidupnya. Apalagi umuran yang di bawah 20. Sebenarnya gue kayak memaklumi ya, memaafkan ketika umur di bawah 20 dia masih aroma-aromanya cinta gitu. Itu benar-benar susah untuk dilepaskan. Nanti juga sebenarnya dia kerasa sendiri sih. Kalau emang ya dia punya ini, punya kayak punya perasaan gitu, punya planning bahwa anjir ngebucin teh gini-gini terus gitu. Ya kalau sama kayak gue sih pasti ngerasain gitu. Menurut lo bucin itu menghambat kreativitas lo gak? Itu maksudnya masa depan lo untuk kedepannya. Ketika kita nggak sadar itu nggak akan berpengaruh men, tapi kita harus nunggu sadar dulu. Nah ini nih kebanyakan orang susah banget untuk menemukan kesadarannya. Iya. Karena gue baru sadar-sadar kan kemarin-kemarin gitu, ketika gue emang berpikir bahwa apa segala hal yang gue lakuin karena gue cinta punya bucin ini ya ternyata rusak hidup gue gitu. Serius anjir, hancur hidup gue gitu. Oke. Jadi memang semua orang itu punya kesadarannya, ya ada waktu atau fase pastinya. Ada waktu. Ya gue selama yang gue alamin ini kembali ke masa lampau gue gitu. Di sejak gue usia 14, gue udah ngebucin gitu. Dan gue gak mikirin buat ke depan gitu kan. Ya selama gue ngebucin ya itu banyak kebahagiaan, kenyamanan gue yang selama gue rasain gitu selama ngebucin. Dan sampai gue usia 20 sampai SMA pun gue masih tetap ngebucin gitu. Sama. Dan pada akhirnya gue keluar sekolah ya di situ ternyata gue merasa ada tekanan yang mungkin menurut gue tuh harus sedikit lebih punya profesi gitu. Nah, lu bisa berpikir itu dari umur berapa? Ya setelah gue keluar sekolah. Kalau lu sih bisa dari pas keluar sekolah, berarti berapa tahun? Ya udah 20 belum? 19. Gue masih pikirnya ya gue cari kerja sana sini gitu. Dan akhirnya ketika gue gini sih, ketika gue ngebucin gitu ya, hal yang waktu gue dari pagi sore malam itu yang habisnya buat chatting pusi gitu. Bahkan iya. ketika gue makan atau gue minum atau apapun, jadi ada multitasking gitu. Lu tahu gak multitasking? Jadi melakukan dua pekerjaan. Iya. Jadi ketika pegang HP yang sebelah gitu, makan sebelah gitu. Iya, jadi ya chatting sampai makan gitu kan. Gua anjing sampai gitunya ya. Itu kan menurut gue itu gak ada perkembangan itu dalam otak gue. Mereka nggak sadar. Iya. Oh itu sebenarnya sudah masuk ke dunia bucin, sudah merusak kehidupan mereka gitu. Iya. Jadi dia nggak sadar bahwa sampai makan pun mereka masih ke dunia itu gitu loh. Iya, jadi terciptalah suatu multitasking yang menurut gua itu nggak ada fokus gitu. Harusnya kan kita fokus dong ketika makan ya makan gitu. Kita gak perlu kita pegang HP atau pegang apapun gitu. Jangan sampai lu nyiptain suatu multitasking. Dan menurut gua itu multitasking ketika lu melakukan suatu pekerjaan itu menghambat kefokusan lu. Iya benar. Ya itu kembali ke topik lagi sih. Iya. Emang kebanyakan orang emang nggak sadar akan hal itu. Jadi dunia si orang ini memang udah terfokus sama bucin. Terkadang kan mereka bisa bekerja, tapi bekerjanya dikhususkan bukan untuk masa depan tapi untuk bucin juga. Berarti gak maksud gue? Jadi dia nyari duit nih, tapi dia nyari duit buat bucin gitu. Jadi benar-benar pikirannya udah ke bucin. Udah ke cinta. Kayaknya itu cewek itu peluang investasi gitu buat dia. bisa jadi. Jadi si cewek ini emang suatu sebenarnya bagus kalau memang buat semangat gitu. Enggak, kayaknya dia naruh saham. Oh ya, ini Bang Farid, ini gimana masalah perbucinan nih? Kita ngomong perbucinan. Oke, jadi iya gitu sih sebenarnya Bang. Dan kalau gue mau nyampaikan sih sebenarnya ke penonton, ke para pemuda, sebenarnya banyak banget di luar sana emang banyak banget orang-orang yang nggak sadar bahwa mereka tuh udah punya umur yang harus punya masa depan. Jadi mereka nggak sadar bro. Iya. Dia kebanyakan di luar sana. Nih bensin. Di luar sana emang
nggak sadar akan hal itu, termasuk gua. Nih, gue udah lewat 20 nih. Pas waktu umur gue 20, gue belum punya purpose memikirkan masa depan. Mindsetnya belum punya. Padahal itu sudah waktunya gitu. Kalau misalkan di bawah umur 20, oke, gue bisa memaafkan kalian. Kalian boleh lah lu cinta-cintaan boleh. Tapi kalau misalkan umur lu udah nyampe ke 20, tolong paksain buat lu punya purpose, punya masa depan. Karena anjir, nyesel, terbuang sia-sia. Sekarang gue udah lebih dari 20, terbuang sia-sia anjir. Itu sih PR sebenarnya buat kita semua sih. Gua bukannya enggak mengklaim lu atau karena lu gak punya purpose, enggak. Jadi terkadang lu ngebucin kalau memang tujuan gue ya cari kebahagiaan. Kalau lu hidup tanpa bucin gak bisa gitu ya, gak apa-apa ketimbang lo mati tanpa bucin gitu kan. Misal lo gua daripada gak ngebucin, gua kerasa mati. tapi ada kan kayak gitu. Iya, hidup tanpa cinta gitu kan, bagai taman tak berbuka. Bener coy. Sebenarnya bucin bener parah men, karena sampai bisa kayak ngelakuin sampai kayak mematikan semuanya anjing, sampai jadi gitu yang bunuh diri apa. Jadi sebenarnya gini sih kalau menurut gua, jadi bucin ini dia itu lebih mencintai si ceweknya ketimbang dirinya sendiri. Nah, jadi harus ya kalau gua sih baru jadi HPM gitu ya. Cuman menurut gua HPM itu benar-benar berat gitu. Beratnya. Jelasin dulu bro, HPM itu apa? Jadi HPM itu ini suatu istilahnya kalau dari high value. Jadi value ini lu tuh punya dari segi keterampilan lu. Jadi lu udah punya bidang nih. Mungkin lu dari segi bermain musik, atau lu bisanya mungkin dari ngegambar. Pokoknya aktivitas passion yang lu fokus gitu. Iya, yang lu kerjain. Ya lu geluti, karena menurut gua sih HPM itu lebih mencintai dirinya sendiri gitu. Ketimbang mencintai orang lain, lebih bersikap bodo amat juga. Egois juga. Ya, egois pasti, tapi itu lebih mementingkan dirinya sendiri gitu. Tapi demi kebaikan sih maksudnya. Iya. Jadi kehidupannya tuh gak bergantung kepada siapapun. Mau soalnya gini, kebanyakan orang itu mencari ya cewek itu ya mungkin cari kenyamanan pasti, kebahagiaan gitu. Nah, tapi kalau misalkan HPM itu ya lebih menggantungkan kebahagiaan dan kenyamanannya ini pada profesinya sendiri atau kepada purpose, tujuan, seperti gua gitu. Ya mungkin gua sedikit-sedikit menikmati gitu dengan cara gua seperti ini gitu. Dan itu berat bro. Jadi terkadang orang itu nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa hidup tanpa memikirkan dirinya sendiri, karena kalau misalkan tanpa orang lain, mereka merasa bahwa dirinya tidak ada yang sayang, tidak ada yang perhatian. Oke, jadi gini sih, menurut gue memang berat gitu ketika gue alamin semasa gue jadi HVM itu. Banyak gue tuh harus ngelawan rasa kesepian gue. Ya mungkin dari lihat chatting biasanya banyak yang ngechat gitu kan. Bukan ngechat tembok ya, maksudnya ngechatting gitu ya. Ketika gue bangun tidur biasanya ada lah 1, 2, 3 mikum, askum gitu ya. Hai, pagi, morning, siang, malam gitu lah, bla 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 bla. Dan pada akhirnya ketika gue bangun, wah anjing, ini gak ada yang chat gue sama sekali gitu. Dan ya inilah nasib seorang APM. Dan ketika semakin gue setelah terbiasa dan akhirnya gue sudah bersahabat dengan kesepian gue. Dan ketika gue bersahabat dengan kesepian, jujur, ketika lu udah merasa nyaman dengan kesepian lu, pola pikir lu tuh bakal terbuka gitu cuy. Lu berpikir apa-apapun bakal terbuka lah istilahnya gitu. Karena lu gak sibuk dengan hal apapun gitu. Gitu. Ya sebenarnya sih gue baru-baru ini ya mencoba untuk bisa menikmati hidup sendiri yang kata lu bilang tadi. Oke. Ya gue kayak sekarang punya aktivitas dan lebih fokus ke aktivitas diri gue sendiri kan sekarang. Dan sebelumnya emang susah banget, karena ya gue baru keluar dari zona itu benar-benar kayak pengen balik lagi gitu. Kayak pengen ada yang merhatiin. Susah sih. Berarti kebanyakan orang emang mereka nggak salah sebenarnya, mereka mau berbucin nggak salah sebenarnya. Apalagi yang di umur di bawah 20 itu sih. Jadi kayak ya pokoknya gue pengen ngingetin buat umur yang 20 udah lu paksain gitu. Kalau misalkan lu emang
belum ngelakuin hal apapun, nggak punya aktivitas dan punya hobi yang benar-benar lu fokus, lu coba cari hobi yang lebih fokus lagi gitu, yang benar-benar bikin lu lupa akan waktu. Karena kalau misalkan lu gitu-gitu aja, hidup lu takut kayak gua. Iya. Jadi gak salah gitu menurut gua soal dunia perbucinan. Cuman kalau misalkan lu punya tujuan hidup yang mungkin lebih istilahnya lebih pengen lu punya profesi yang jelas. Ya menurut gue sih stop dulu aja sih ngebucin gitu. Ketimbang lu menghambat produktivitas lu kan, kreativitas lu, konsisten lu. Karena gue yakin banget gitu kalau sibuk ngebucin atau berpacaran atau apalah, ya lu fokusnya mindsetnya sama pusi gitu. Dan waktu lu ketika bangun tidur ya itu gak seolah-olah gak bisa gitu. Yang ada di otaknya ya cuman pusi, isbahenol, is gitar Spanyol. Dan dan lu punya pekerjaan karena bucin itu nggak benar juga. Karena gue kayak gitu. Gue punya, jadi gue ngebucin dulu. Setelah gue ngebucin, gue punya usaha. Oh iya. Dan itu gak bakal bener. Tercoach. Jadi lu punya usaha dulu, planning dulu buat mikirin usaha lu maju. Baru kalau misalkan lu udah bener-bener maju, baru lu baru lu ngebucin. Itu bisa dimaafkan. Nah, gua ngebucin dulu. Oh, lu pernah ngalamin? Gue ngebucin dulu, gue bener-bener pacaran dulu, gue udah tergerus dalam bucin, baru gue usaha. Makanya usaha gue hancur. Oh gitu. Iya. Emang iya sih kalau misalkan itu menurut gua mindset usaha lu tuh ya jadi berubah jadi mindset bucin gitu. Iya bisa dibilang gitu. Dan itu banyak banget di luar sana yang emang susah banget untuk keluar dari itu hal itu, karena bucin itu udah melekat banget coy. Emang sebenarnya kayak kebutuhan sebenarnya. Iya, gua juga ngerasa bukannya gua ngelihat cewek cantik itu gua nggak tertarik, justru gua ngelihat cewek cantik itu bikin gua tuh pengen gitu. Cuman ya apalah dayaku hanya seorang manusia yang tidak punya apa-apa gitu. Gua lebih introspeksi diri sih. Kalau misalnya lihat cewek cantik, wah, gue yakin gitu, gue suka ngerasa gitu. Nah, tapi ya gue lihat, sorry, gue sambil berkaca juga sih gitu. Nah dan ya ini nih kayak gini nih. Kalau misalkan lu semua pengen berhenti ngebucin, gini deh. Apalagi kalau misalkan lu yang nggak punya pekerjaan, belum punya pekerjaan, hidup lu masih gitu-gitu aja, kayak nggak guna. Terus lu punya pacar nih, biar berhenti emang gini nih, kasihan cewek lu gitu. Kasihan cewek lu kalau misalkan lu tuh ngerasa belum pantas buat dapet cewek. Ngerti gak sih maksud? Jadi gue berhenti bukannya gue nggak mau bobogohan ya, bukannya gue nggak mau pacaran. Bebas lu bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu. Gue bukannya nggak mau pacaran, tapi gue lihat diri gue sendiri dulu. Anjing, gue punya pacar nih si A ini apa yang dibanggain gitu dari gue. Orang gue kayak gini-gini aja, lebih ke situ sih. Gue lebih sadar diri bahwa gue nggak pantas buat pacaran. Makanya gue bener-bener kayak fokus dulu buat punya pekerjaan yang emang si cewek ini wah gitu punya gue gitu. Gue juga bangga gitu kan. Gue sendiri juga bangga nih cewek gue ini punya gue yang emang udah kerja, udah mapan, udah punya segala. Jadi dia nggak, ya kayak gitulah intinya mah. Gitunya. Iya sih, gue juga sebenarnya enggak ngelarang kau biar lu mau ngebucin sampai ngebudah juga sih. Cuman gue ya gini aja sih, kalau misalkan lu punya skill dan lu punya bakat ya lu udahlah geluti aja bidang lu itu sampai benar-benar udah melekat gitu dalam diri lu. Ya karena menurut gue itu ya itu sih hal yang mungkin banyak apa ya istilahnya tuh ngehambat gitu. Ketimbang lu ngehambat ngebucin, mendingan stop aja dulu gitu. Susah. Sebenarnya bakal susah. Soalnya ya gue ngalamin susah juga. Terkecuali emang lu gak ada yang suka. Iya. Asli. Nah, karena untuk saat ini gue gak ada yang suka ke gue gitu, gak ada yang tertarik sama gue. Terus giliran gue ada yang tertarik nih cewek nih, anjing tertarik gue. Nah, giliran gue deketin, tapi gue mikir lagi anjing hidup gue kayak gini gitu, nggak pantas buat dia. Makanya gue berhenti. Lu harus kayak gitu. Lu harus ngerasa bahwa diri lu tuh nggak pantas.
Oke, jadi gue sebutin di sini ada efek-efek ketika lo berhenti ngebucin. Pertama, ini yang gue alamin sih ya. Hidup lo pertama itu lebih produktif. Keduanya lo lebih fokus ngelakuin hal apapun. Dan ketiganya itu lebih fresh. Kreativitasnya boleh terbentuk lah. Jadi itu memang ada step by stepnya gitu. Kalau untuk lo bisa berhenti, misalnya lo berhenti ngebucin nih, gue pengen punya value, itu enggak langsung lo berhenti ngebucin lo langsung punya purpose gitu, enggak. Jadi step by stepnya itu ada gitu. Dan bahkan itu perlu nerapin the winning habit the power of habit. Jadi kebiasaan lo itu ya itu bakal terbentuk. Tapi kalau misalkan lu karena kebiasaan keseharian lu itu ngebucin sampai mati ke Dubai gitu ya itu menurut gua ya bakal terbiasa ngebucin itu. Hidup tanpa bucin tuh ya modar gitu. Terkecuali emang hidup lu emang udah enak. Iya. Terkecuali hidup lu udah enak, bokap lu punya perusahaan gede. Iya. Terus dari kecil lu ngebucin, warisannya banyak, ya itu bakal lu sukses juga. Ya, jadi gue pernah gini, selama gue mindset ngebucin gitu, ketika gue scroll beranda banyak atau di micet atau apalah ya gitu, di IG banyak cewek-cewek cantik ya gue cuman follow gitu, kasih lope gitu ya, di DM gitu cantik gitu dong. gak respon gak apa, ya udah lihat cewek cantik DM hey. Itu kegiatan orang-orang loyo gitu, cowok-cowok loyo itu banyak PP sama cewek itu. Hey, kau lagi ngapain? Udah makan belum? Iya. Kalau dipikir emang gak ada guna sih. Dibalas juga kagak. Gila lu cari topik pembicaraan, di mana value lo gitu kan? Sebenarnya cowok itu punya apa ya? Punya cool gitu. Apa cewek juga bisa gitu tertarik sama lo. Cuman ya bertahap menurut gue gitu. Iya. Kayak gitu sih. Dan ya pengalaman gue ya kayak gitu. Ketika lu ngebucin, lu bisa sampai nikah tapi pernikahan lu gak akan lama bro. Kalau misalkan lu belum punya value, belum punya belum punya punya pikiran masa depan. Selama lu itu gimana sih pas lu pernah nikah kan? Iya. Ya itu selama lu yang lu alami aja. Ya, karena bucin anjing. Lu bucin sampai married gitu? Ya, nah pasti banyak orang yang emang ngebucin nih sampai married banyak ya. Dan setelah married ya, gue berani taruhan anjing bahwa mereka nggak sebahagia yang mereka perlihatkan ke publik. Nah, karena gue gitu, sebenarnya hidup gue bener-bener kayak hancur banget, tapi gue memperlihatkan ke publik bahwa gue bahagia, kayak foto bareng lah, apalah, jalan-jalan segala. Padahal anjing otak gue tuh mikirin gimana caranya gue hidup gitu kan. Apalagi kalau misalkan rumah tangga emang udah gak bergantung ke siapa-siapa, itu tanggung jawab kita semua. Sedangkan lu belum punya value, belum punya purpose, dan lu belum punya pekerjaan gitu, belum punya money. Mantap. Asli. Jadi bener-bener kayak hancur udah parah gitu. Makanya lu kalau misalkan emang ngebucin, bener-bener ngebucin sampai dekat pacaran udah lama bertahun-tahun, terus lu belum punya aktivitas apa-apa dan belum punya purpose, sampai lu married pun hancur men. Kecuali anak istri lu ditanggung BPJS. Kalau kayak gitu lu gak akan kelaparan ya. Nah karena itu makanya ini benar-benar kehidupan gue ya, benar-benar gue ngalamin dan gue ngerasain bahwa karena gue bucin, karena gue emang anjing aing publis duda ya. Karena emang gue ngebucin sampai gue married hancur. Kalau lu nggak punya purpose, itu kesalahan gue sih. Gue hidup gue dulu men benar-benar kayak bucin aja terus. Jadi lu tuh mindset lu belum tumbuh gitu. Iya. Cuman bucin yang semakin berkembang gitu. Dan gue kira ketika gue emang bucin, gue bakal punya pekerjaan dan bakal punya bakal sukses lah. Ya memang kebanyakan orang itu gue juga percaya sebenarnya dari soal rezeki mah gitu kan udah ada yang ngatur. Tapi ya kalau misalkan lu nya nggak punya nggak punya knowledge atau pengaturan dari segi keuangan lu, ya pengetahuan lah istilahnya, ya sulit sih menurut gua. Karena atau dari segi ekonomi pun kita perlu diatur juga. Dan kalau misalkan lu ngebucin emang pasangan lu kayak punya purpose masa depan juga, sebenarnya itu
agak lebih baik lah. Dan yang lebih parahnya ketika gue emang gak punya masa depan dan pasangan gue anjing juga gitu. Dia juga nggak punya purpose dan nggak punya semuanya nggak punya purpose. dia jadi kita pasangan ini nggak punya purpose untuk masa depan gitu, kayak ngelakuin hal yang ya sehari-hari gitu-gitu aja gitu, makanya hidupnya bakal hancur lah ini. Terkecuali emang pasangan kita emang apa ya, kayak tahu keadaan kita dan ya gitulah anjing. Lu jadi intinya lu punya pasangan juga harus pilih-pilih lah, jangan sembarangan. Jangan cuma karena modal cinta, bener deh anjing, jangan karena modal cinta bogoh terus lu maksain buat merit. Rezeki mangken nuturkeun tai anjing. Gitu. Oke. Ya karena itu sih Bang, gue pernah baca-baca juga sih. Soalnya gini, ya kalau misalkan lu udah punya purpose, lu udah punya tujuan hidup lu yang sebenarnya gitu, profesi lu udah jelas gitu. Ya karena gue yakin ketika mindset lu udah tumbuh, lu tuh bakal bisa ngewarisin mindset lu ke anak-anak lu gitu. Ya ketimbang lu belum punya purpose, lu mau ngewarisin harta gak bisa gitu kan. Ya minimal kita ngewarisin mindset buat anak-anak kita gitu. Karena mindset itu yang paling penting. Mindset itu adalah suatu kepercayaan gitu. Di saat kita percaya bahwa gue yakin sama profesi gue bisa